Halo semua, perkenalkan, nama saya Agus Haryadi, seorang guru matematika. Dalam video pertama saya di YouTube ini, saya akan membahas tentang aturan kosinus. Mulai dari penjelasan apa itu aturan kosinus, kemudian bukti dari aturan kosinus, dan 3 contoh soal yang penyelesaiannya menggunakan aturan kosinus. Oke, kita mulai dengan pertanyaan, apa itu aturan kosinus? Misalkan ini adalah sembarang segitiga, artinya aturan kosinus itu berlaku untuk segitiga lancip, siku-siku, ataupun juga segitiga tumpul. Tapi kita gunakan dulu segitiga lancip sebagai contoh. Segitiga lancip ini, titik sudutnya kita kasih nama A, B, dan C. Di depan titik A, ada sisi BC. Panjangnya kita kasih lambang A, huruf kecil. Di depan titik B ada sisi AC, panjangnya kita kasih nama B, pakai B kecil. Dan di depan C juga begitu, pakai huruf C kecil. Nah, aturan kosinus itu apa? Aturan kosinus itu adalah persamaan yang berbentuk A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Terdengar familiar kan? Nah, tapi ini masih ada lanjutannya. Dikurang 2BC cos A. Terdengar familiar karena aturan kosinus itu sebenarnya adalah bentuk umum dari rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras kan berlaku ketika segitiga itu siku-siku. Coba kita ganti sudut A ini dengan 90 derajat. Artinya cos A kita ganti dengan cos 90 derajat. Cos 90 derajat nilainya adalah 0. 2BC dikali 0 ya hasilnya 0. Sehingga persamaan ini akan menjadi seperti ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat yang lebih dikenal dengan nama rumus Pitagoras. Tapi rumus Pitagoras kita buang dulu. Kita munculin min 2BC cos A. Nah, inilah aturan kosinus. Aturan kosinus ini bisa dilihat dari 3 sudut pandang berbeda. Ini rumus ini kalau kita lihat dari sudut A. Kalau kita lihat dari sudut B ya seperti ini. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC cos B. Bisa juga dari sudut C. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB cos C. Nah, ini terlihat berbeda, tapi sebenarnya sama saja. Hanya yang berbeda adalah sudut pandangnya saja. Ada sudut pandang A, B, dan C. Nah, untuk menghafalnya, perhatikan di sini ada sisi B dan C. Dia akan muncul lagi di sini BC. Dan sisi A yang dicari ya pasti akan menggunakan sudut A. Begitu juga yang ini nih. Kalau gunakan A dan C, dia akan muncul lagi di sini. Sisi B yang dicari, ya gunakan cos B. Kalau yang digunakan A dan B, muncul lagi di sini. Dan sisi C, ya pasti berpasangan dengan cos C. Setelah tahu apa itu aturan kosinus, saatnya kita membuktikannya. Namun dalam video ini saya hanya menyajikan salah satu alternatif pembuktian aturan kosinus dengan terlebih dahulu membaginya menjadi 2 kasus. Kasus pertama, aturan kosinus pada segitiga lancip. Kita gambar segitiga ABC yang panjang sisi-sisinya ABC juga seperti tadi tapi huruf kecil. Dari titik C kita buat garis tinggi. Yang namanya garis tinggi pasti tegak lurus dengan alasnya, AB. Titik potong antara garis tinggi dan AB kita lambangkan dengan D. Panjang CD kita lambangkan dengan T. Panjang AD kita lambangkan dengan X. Dengan demikian, panjang DB adalah C kurang X. Nah, sekarang fokus ke segitiga ACD yang sebelah kiri. Segitiga ACD kan segitiga siku-siku. Tentunya berlaku perbandingan trigonometri. Sin A sama dengan T per B. Depannya AT, miringnya B.
sin A sama dengan T per B itu bisa juga ditulis sebagai T sama dengan B kali sin A. Perbandingan kedua adalah cos A sama dengan X per B. Samping per miring. Sampingnya A itu X, miringnya B. Yang bisa juga ditulis sebagai X sama dengan B kali cos A. Kemudian, fokus ke segitiga yang sebelah kanan, segitiga BCD, yang juga adalah segitiga siku-siku. Di segitiga ini kita terapkan rumus Pitagoras. A kuadrat sama dengan T kuadrat tambah C min X kuadrat. Nah, kita jabarkan C min X kuadrat jadi C kuadrat min 2CX plus X kuadrat. Kita substitusikan sekarang T sama dengan B sin A dan X sama dengan B cos A ke persamaan terakhir. Sehingga diperoleh A kuadrat sama dengan seperti ini. Nah, B sin A kuadrat kita bisa tulis sebagai B kuadrat sin kuadrat A. Kemudian 2C dikali B cos A. Itu lebih enak ditulis 2BC cos A. Dan B cos A kuadrat kita tulis sebagai B kuadrat cos kuadrat. Nah, selanjutnya kita tukar posisinya sedikit nih, sehingga B-nya berdekatan. Kemudian kita terapkan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadinya seperti ini, sehingga muncul sin kuadrat A plus cos kuadrat A. Yang mana nilainya adalah 1. B kuadrat kali 1, ya hasilnya B kuadrat. Sehingga terbuktilah aturan kosinus untuk segitiga lancip. Kasus berikutnya adalah aturan kosinus pada segitiga tumpul. Pertama, kita buat segitiga tumpul ABC yang tumpul di A dengan panjang sisi ABC. Kemudian, dari titik C, kita buat garis tinggi. Agar garis tinggi ketemu dengan alasnya BA, kita perpanjang BA, sehingga mereka ketemu di titik D. Panjang CD, kita misalkan T. Panjang DA, kita misalkan X. Yang tumpul kan adalah sudut CAB. Yang ini nih. Akibatnya, sudut CAD adalah sudut lancip yang besarnya 180 derajat min A. Kemudian kita fokus ke segitiga yang ini. Di segitiga ini kita buat perbandingan trigonometri sin 180 derajat min A itu sama dengan T per B. Yang bisa juga ditulis sebagai T sama dengan B kali sin 180 derajat min A. Nah, dengan rumus sudut berelasi, sin 180 derajat min A itu adalah sin A. Jadi, T sama dengan B dikali sin A. Selanjutnya, perbandingan kedua adalah cos 180 derajat min A sama dengan X per B. Yang bisa juga ditulis sebagai X sama dengan B dikali cos 180 derajat min A. Dengan sudut berelasi, cos 180 derajat min A itu adalah min cos A. Sehingga X itu adalah min B dikali cos A. Nah, kita buat segitiganya jadi seperti ini nih. Panjang DB tentunya adalah C plus X. Kemudian, pada segitiga ini kita terapkan rumus Pitagoras. A kuadrat sama dengan T kuadrat tambah C plus X kuadrat. Kita jabarkan C plus X kuadrat jadi C kuadrat plus 2CX plus X kuadrat. Baru kita substitusikan T sama dengan B sin A dan X sama dengan min B cos A ke persamaan ini. Sehingga menjadi seperti ini. Dengan cara yang sama seperti kasus 1, jadilah seperti ini nanti. Ya, dengan ini
terbuktilah aturan kosinus pada segitiga tumpul. Ya, bagian akhir adalah contoh soal. Yang pertama, segitiga ABC dengan panjang sisi AB 4 cm, panjang sisi BC 5 cm, dan besar sudut B 60 derajat. Berapa panjang sisi AC? Kita sketsa dulu nih. Segitiga ABC. Panjang sisi AB 4. Panjang sisi BC 5. Dan besar sudut B 60 derajat. Yang dicari adalah sisi AC. Jadi, dengan menggunakan aturan kosinus berlaku persamaan ini. AC kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 5 kuadrat min 2 kali 4 kali 5 kali cos 60 derajat. Tinggal dihitung saja nih. 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 2 kali 4 kali 5 40, dan cos 60 derajat adalah setengah. Kita operasikan 16 sama 25, jadinya 41. 40 kali setengah, 20. Jadi AC kuadrat 41 kurang 20. Yang hasilnya sama dengan 21. Jadi AC itu adalah akar 21 yang nilainya kira-kira sekitar 4,58. Jadi panjang AC adalah sekitar 4,58 cm. Contoh soal nomor 2. Segitiga PQR dengan panjang sisi PR 6, panjang sisi PQ 8, besar sudut R 45 derajat. Berapa panjang sisi QR? Kita gambar segitiga PQR, panjang PR 6, PQ 8, dan sudut R 45 derajat. Kita misalkan panjang QR ini adalah X, sehingga aturan kosinus berlaku. 8 kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah X kuadrat min 2 kali 6 kali X kali cos 45 derajat. Kita hitung biasa, 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36, 2 kali 6 12, dan cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Kemudian 12X kali setengah akar 2 akan menjadi 6 akar 2X. Dengan sedikit operasi aljabar, kita sederhanakan persamaan ini menjadi X kuadrat min 6 akar 2X min 28 sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan kuadrat. Salah satu cara menyelesaikan persamaan kuadrat adalah menggunakan rumus ABC. Dengan rumus ABC kita dapatkan nilai X. Kayak gini nih. X itu sama dengan 6 akar 2 plus minus sekian per 2 kali 1. Kemudian yang di dalam tanda akar kita sederhanakan menjadi seperti ini. Min 6 akar 2 kuadrat 72. Min 4 kali 1 kali min 28 hasilnya 112. Kemudian, nah ini kita hitung sekarang. 72 tambah 112 adalah 184. 184 kita sederhanakan menjadi 2 akar 46. 6 akar 2 plus minus 2 akar 46 dibagi 2. Hasilnya adalah 3 akar 2 plus minus akar 46. Yang minus tidak mungkin kita pakai karena akan menghasilkan nilai X yang negatif. Karena panjang RQ pasti selalu positif. Ya, kita gunakan 3 akar 2 plus akar 46 yang nilainya sekitar 11,02. Jadi, panjang sisi QR adalah sekitar 11,02 cm. Contoh soal terakhir, segitiga KLM dengan panjang sisi KL 3 cm, LM 5 cm, dan KM 6 cm. Berapa besar sudut L? Kita gambar segitiga KLM, KL 3, LM 5, KM 6. Berapa besar sudut L? Besar sudut L kita misalkan theta. Dengan aturan kosinus kita dapat persamaan. 6 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 5 kuadrat. Kurang 2 kali 3 kali 5 kali cos theta. Kita akan cari nilai dari theta ini. Dengan menghitung biasa dulu. 6 kuadrat 36, 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25, 2 kali 3 kali 5 30. Hitung lagi seperti ini. Kemudian dengan
operasi aljabar biasa, kita dapatkan seperti ini. 30 cos theta sama dengan min 2. Jadi cos theta adalah min 1 per 15. Dengan menggunakan kalkulator, kita dapatkan nilai theta sekitar 93,82 derajat. Jadi besar sudut L adalah 93,82 derajat. Bagian akhir dari video ini adalah sedikit review tentang aturan kosinus. Diberikan segitiga yang panjang sisi-sisinya A, B, dan C, serta misalkan pula di depan sisi C, besar sudutnya adalah theta. Aturan kosinus adalah persamaan. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB cos theta. Jika theta sama dengan 90 derajat, aturan kosinus ini akan menjadi rumus Pitagoras. Dan yang terakhir, aturan kosinus dapat digunakan untuk menentukan panjang sisi segitiga jika diketahui panjang dua sisi yang lain serta salah satu sudutnya. Dan menentukan besar sudut segitiga jika diketahui panjang ketiga sisinya. Ya, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Jika ada kritik maupun saran, silahkan bisa menghubungi saya melalui media sosial di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.